Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yulia Indrati selaku Kepala SD Negeri 1 Seren, yang kami hormati narasumber yaitu Ibu Eni Suciati, Ibu Uswatul Hasanah dan Ibu Nurbaiti Rahmawati, yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Seren beserta tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami banggakan. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan ruang berbagi budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, marilah rasa syukur kita ikrarkan dalam kalimat tahmid. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan oleh kepala sekolah. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, lain-lain dan kalimat penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan oleh kepala sekolah kepada Ibu Yulia Indrati SPD SD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para penyampai materi ruang berbagi budaya positif di sekolah, yaitu Mbak Eni, Mbak Uswatul, dan Mbak Dewi. Yang saya hormati, saya sayangi pula rekan-rekan peserta IHT siang hari ini, baik yang dari teman dari sini SD Negeri 1 Seren maupun para tamu yang istimewa ini, pilihan dari luar. Ini orang-orang pilihan ini yang masuk ke sini. Ya, saya mengucapkan terima kasih sekali ya kepada panjenengan semuanya yang siang hari ini bersedia menghadiri acara IHT guru CGP dari SD Negeri 1 Seren. Namun sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang. Oleh rasa syukur itu, mari kita ikrarkan bersama dengan mengucap kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, biasanya apa kayak ini? Ya, Bapak. Ibu-ibu peserta IHT, saya merasa
sekali punya dengan teman-teman CGP yang sekarang ini lagi mengadakan IHT. Saya bangga sekali dengan mereka berempat. Di sini sudah ada 4 yang menjadi guru CGP. Yang paling senior Mbak Nita datang ke sini sudah menjadi CGP. Kemudian yang di sini ada pendaftaran, bertiga ini terinspirasi langsung daftar. Matur pun keluar daftar liyane makin lihat Bu. Nah ini dengan adanya program guru CGP ini, saya tahu dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa kegiatan guru CGP ini kegiatannya tuh banyak, tugas-tugasnya itu banyak. Ya, tapi yang saya lihat mereka ini melaksanakannya dengan enjoy, dengan senang hati, dengan sukacita, sangat menikmati sekali. Terbukti mereka ini setiap kali mengadakan kegiatan ataupun apa, ya mereka berhahi, ketawa ketiwi. Iya, yang pasti menikmati yang saya lihat itu, yang saya tahu. Sehingga ya karena pernah saya tanya apakah capek tapi nggak dirasakan Bu, gitu ya, karena senang ini, karena karep. Yang kemarin sudah mau daftar ini dari rekan saya di sini, Mbak Retno ini sudah mau daftar. Ya. Mbak Dina sudah bisa belum ya? Belum. Bu Iko sudah mau daftar kan? Besok katanya saya dari informasi katanya Bu Wati ini sudah mau pensiun Bu. Ya, yang saya dengar kabar Mbak Mei, Mbak Nurmalita, Mbak Tri katanya sudah mau menyusul. Mbak jenengan, semoga jenengan semuanya yang belum daftar atau belum mendaftar di CGP, di angkatan berikutnya ini nanti kemudian satset mendaftar menjadi guru penggerak. Ya, di sini ada yang lebih senior lagi dari Mbak Nita, Mbak Indah ya. Oh bareng. Oh senior di Mbak. Ya angkatannya. Oh sama. Iya. Ya. Semoga yang lainnya menjadi terinspirasi untuk mendaftarkan. Saya sebenarnya kepingin juga mendaftar, tapi belum daftar sudah diabani usianya jenengan sudah nggak boleh. Saya sama Bu Wati ini, jadi ya sudah begitu ada pingin poyo daftar poyo, tapi sudah dikasih rambu-rambu, nggak boleh, nggak bisa jenengan, sudah kedaluarsa itu. Jadi ya jangan terima pandum saja itu. Ya paling saya tanya-tanya gimana sih. Oh iya, saya pernah tanya dengan Mbak Nita yang lebih dulu menjadi guru CGP. Saya tanya gimana sih Mbak menjadi ini masuk tergabung dalam guru CGP ini. Nggak, coba Mbak Nita yang dirasakannya itu gimana? Apa bedanya dari belum menjadi CGP setelah gabung menjadi guru CGP? Mbak Nita jawab banyak sekali perubahannya. Yang dulunya saya nggak nyangka kalau sekarang setelah masuk menjadi anggota dalam guru program ini, guru CGP ini, perubahannya itu banyak sekali. Dulu kata ini yang sudah senior masuk, Mbak Nita itu katanya begini,
saya menganggapnya itu kalau mengajar itu ya hanya kayak gitu saja Bu. Tapi setelah saya menjadi masuk dalam program guru TGP, ternyata anggapan saya, mengenang saya itu jauh berbeda. Di dalam program guru penggerak, ya pokoknya dari mengenang saya, gambaran saya yang tadinya mengajar tuh hanya kayak gitu saja, ternyata jauh sekali, jauh berbeda. Nah, mungkin nanti atau suatu saat bisa panjenengan tanyakan sendiri ke Mbak Nita atau ke Mbak bertiga ini, karena ini sudah mulai jalan. Tuh. Kemudian dengan adanya hari ini kegiatan IHT, semoga ya nanti kegiatan hari ini bisa terlaksana dengan lancar, tidak ada kendala suatu apapun juga. Panjenengan semuanya, kita semuanya sehat walafiat, bisa mengikuti sampai selesai. Ya, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nanti tapi saya tidak bisa mengikuti sepenuhnya karena saya di sini akan ada perlu untuk putu dan SD di Salsabila, karena yang biasanya jemput ayahnya ini tulus-tulusnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yulia Indrati yang telah menyampaikan sambutannya untuk acara pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita menuju ke acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Suciati SPD. Kemudian ada Ibu Uswatun Hasanah SPD dan Ibu Nurbaiti Rahmawati SPD. Yang beliau bertiga ini merupakan CGP Angkatan 7 Kabupaten Purworejo yang saat ini sedang menjalani program pendidikan guru penggerak. Baik, kepada beliau untuk yang pertama. Baik, kita telah sampai pada sesi ketiga pada siang hari ini tentang berkaitan dengan ruang berbagi budaya positif di sekolah dengan materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bu Nurbaiti tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Mari kita simak bersama penyampaian materi oleh Ibu Nurbaiti Rahmawati SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat sore. Ya. Terima kasih atas waktunya yang berharga, meluangkan waktu untuk mendengarkan saya pada kegiatan ruang berbagi budaya positif di sekolah. Saya terharu, jujur saja saya terharu, karena dari kemarin itu mencari peserta itu agak susah. Alhamdulillah ini ada yang sukarela datang, seperti Bu Menteri Ngemplak. Ya, semoga tidak sia-sia hari ini. Kami ingin berbagi ilmu. Sebelum mulai, saya ingin mengajak teman-teman senam dulu ya. Bu Komandan keberatan tidak untuk berdiri lagi? Nanti berdiri lagi, kan saya nggak enak. Jangan kita joget juara ya. Yuk kita cari tempat yang longgar.
longgar? Ya, kita siang-siang senang karena di sini kelompok ayam tentrem semua. Ya, kecuali saya. Bu Eni minta tolong. Nyampluk ya, hati-hati nyampluk. Joget juara. Nggak pernah kan joget juara? Semuanya belum ada juara, nggak ada contohnya. Sudah cukup ya. Saya takut Bu Komandan kumat. Soalnya besok masih senam ya Bu, hari Sabtu. Ya. Mau minum dulu, monggo. Kira-kira sudah berkurang berapa kilo? Ya. Baik, kita mulai. Saya perlu kenalan lagi. Saya Nurbaiti Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 1 Seren. Tapi biasanya banyak yang memanggil Bu Marsanda. Ya. Terkenalnya itu. Ya. Nah, di sini saya sudah menduga jatah saya maju mesti sudah pada ngantuk. Anak sudah kenyang, sudah istirahat, sudah semuanya. Ya, pokoknya yuk ngantuk. Itu foto saya, ya. Ya, soalnya itu pakai filter, Bun. Kami bertiga kemarin menentukan materi itu dengan cara diundi, ya, supaya tidak terjadi kecemburuan. Tadinya Bu Suwato mintanya ini, Bu Emi mintanya ini. Nah saya yang terakhir, saya nggak mau, kan? Jadinya rame. Jadi kita buat undian seperti arisan itu, ya. Jadi kita buat arisan, kita buat undian. Saya dapat yang terakhir sendiri.
Materinya 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Sudah ada yang pernah mendengar istilah ini, Bapak Ibu? Pak? Belum. Ya. Baik, kita sama-sama belajar. Saya tidak mau menggurui, saya tidak bermaksud sok tahu, ya. Tapi kita berbagi di sini, sama-sama belajar. Ya, restitusi yang pertama, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terus ada pendapat lain, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini terjadi melalui sebuah dialog, ya, dialog dan terjadi kolaborasi. Nah, di sini saya lanjutkan, ada 5 posisi kontrol guru. Ya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu posisi kontrol guru penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Bapak Ibu memperhatikan apa ngantuk? Memperhatikan sambil ngantuk. Oh ya. Lanjut. Terdiam. Sudah siap Bapak Ibu? Ya, lanjut. Oh yang murid nih. Posisi kontrol guru yang selanjutnya yaitu sebagai teman. Terus yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, ini kalimat kata yang sensitif, pemantau dan dipantau. Siapa yang pantau Ibu? Mana Bu Suwanto? Ya, nanti saya jelaskan biar jelas. Terus yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Bu Indah jangan buka kartu. Ya. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, ya sudah, lihat saya aja yang jelas. Ya, di sini 5 posisi kontrol guru. Itu ada motivasi, itu berasal dari ada 2 motivasi ekstrinsik atau dari luar, dan juga ada motivasi intrinsik yang berasal dari dalam. Selain itu juga ada istilah identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Ya. Yang pertama ada penghukum. Oh iya, memang kecil-kecil ya. Ya, yang pertama itu penghukum. Guru berbuat. Nah, ini caranya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya. Terus kata-kata gurunya kurang lebih, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, jewer lo, selentik lo. Nah itu hasilnya apa? Maka anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Mereka biasanya anak-anak akan terpaksa berbohong. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas.
guru di luar dunia berkualitas. Loh, tapi gurunya ditaruh di luar dunia. Murid berkata, ya, akibat kan tadi sudah tak selentik loh, tak jewer loh. Nah, nanti anak-anak akan jawab gini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu murid saya seperti itu semua. Hampir semua itu seperti itu. Gak satu atau dua, tapi semua. Salahnya jadi Nah, itu. Terus dampak pada murid. Setelah dampaknya itu biasanya kalau anak semakin dimarahi, dikerasi, ya akan dendam, ya mengulangi kesalahan, ya seperti itu. Mereka cenderung tidak akan memperhatikan gurunya lagi, luweh-luweh lah. Ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ya, saya jelaskan. Sebentar. Ya. nah jelas. Jelas, Bun? Jelas. Tidak jelas. Nggak jelas aja ketawanya sampai gitu tuh, Bun. Yuk, posisi kontrol penghukum yang pertama biasanya menggunakan hukuman fisik dan verbal. Fisik itu biasanya lari lapangan 100 kali, ngosek WC, ngepel, terus Udah tua juga. Ya, sekali. terus verbal. Secara verbal berarti dengan kata-kata. Kamu itu loh malas dari dulu. Kamu mau jadi apa? Rasa sekolah angon we. Nah, seperti itu ya. Verbal itu melalui kata-kata. Kira-kira anak-anak bagaimana jika dibilang seperti itu? Sakit hati. Bapak ibu guru juga sakit hati ya. Misalnya dibilang seperti itu ya. Maka nggak ada yang berani ngomong seperti itu. Lanjut, nada suaranya tinggi. Ini saya nggak perlu pakai kata-kata. Mata melotot, jari menunjuk. Bun, praktekin Bun. Ayo Bun. Ayo, biasanya bagaimana Bun? Nah, itu ya. Biarin. Nah, sambil melotot, sambil terus. Nah, metentengnya nggak ketinggalan. Ya. Terus bagaimana hasilnya? Maka kemungkinan murid akan marah, mendendam, dan bersifat agresif. Saya pernah dengar salah seorang guru gini. Oh, muridnya itu melakukan kesalahan. Terus beliau bilang gini, tak cokoli kapur, tak cokoli talang. Ya, atau itu bukan guru sini, guru sana itu loh. Bukan. Jauh. Jadi kan nggak ada yang kenal. Ya kak, guru sini semuanya nggak ada yang nyokoli talang ya bu. Hanya kata kota lagi apa orang ngerti talang. Ya. Ya. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak video berikut ini. Tapi mohon maaf, yang syuting bukan saya, ya. Nanti dengan terlena. Sebentar. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab
Dari video tadi, bagaimana Bapak Ibu punya gambaran tentang kontrol sebagai penghukum? Gimana? Sering praktek tidak Bapak Ibu? Tidak. Makanya saya tanya, enggak ya Bun ya? Ada yang suka praktek itu di sini? Enggak ada, di sini rumah lembut semua di Lebak. Ya. Yang biarin itu ya Bun. Nah jadi dari situ sudah terlihat, ya, sudah sangat terlihat bagaimana ekspresi gurunya, ya. Ekspresi gurunya bagaimana melotot, menunjuk-nunjuk, nadanya tinggi, ya, suaranya keras. Anak akan takut atau tidak seperti itu? Nah, dari posisi itu bisa menyebabkan identitas gagal untuk anak. Ya, anak itu merasa saya tidak sanggup, saya sudah merasa gagal, saya sudah menjadi orang yang buruk dan sebagainya. Itu hasil dari posisi kontrol penghukum. Jujur saja Bapak Ibu, siapa di sini yang sering seperti itu? Ya, saya juga kadang-kadang Bunda kalau ngadepi Abel, Bowo, kalau disuruh lemah lembut ya rati gatekke. Saya diamkan saja tambah dadi. Ya. Yuk kita lanjut ke posisi kontrol yang kedua, yaitu posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Bedanya dengan yang tadi, dengan yang penghukum, guru bersuara itu lebih lembut dan membuat keheningan yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Misalnya ketika kita berada di kelas, ya, tiba-tiba gak ada apa-apa, tapi bu gurunya misalnya, oh kok kelasnya kotor banget, terus tiba-tiba kita diam saja. Kira-kira murid akan bertanya-tanya atau tidak? Kenapa tuh gurune kok meneng baik? Ya, karyawan padahal. Nah itu cara membuat tidak nyaman atau merasa bersalah atau rendah diri. Kemudian ada suaranya lemah, memelas, dan bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu, terus lebih lebih lemah lembut daripada yang penghukum tadi, lebih merangkul seperti merangkul. Tapi di balik kalimat-kalimat yang diucapkan itu ada yang temencep di sini. Nah itu, jadi sebenarnya menyalahkan siswa tapi dengan cara yang lebih halus seperti itu. Terus apa hasilnya? Maka murid akan merasa bersalah, merasa gagal, dan tidak sanggup karena sudah mengecewakan orang lain. Biasanya kalimatnya gini, kamu mau bu guru dimarahi bu kepala sekolah? Itu kalau muridnya Bu Enda. Kamu mau kalau bu guru dihukum bu kepala sekolah? Seperti itu membuat anak jadi berpikir, oh ternyata semua, misalnya bu gurunya dipanggil bu kepala gara-gara saya, ya, jadi merasa bersalah. Nah, kemudian yuk kita saksikan video. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak.
sangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat. Ya, dari video tadi sudah punya gambaran Bapak Ibu? Ya, kalimatnya itu lemah lembut tetapi menyakitkan ya untuk anak ya. Kamu mau ibu jantungan? Nadanya lembut tapi kok belakangnya jantungan. Anak mikir ya, kamu mau guru boyoken? Bukan ya, itu menyindir ya. Ya, jadi posisi pembuat merasa bersalah ini memang kalimatnya lebih halus, tetapi justru lebih menyakitkan untuk anak. Nah, nanti kita lanjutkan ke posisi kontrol sebagai teman. Ya, di sini posisi kontrol yang ketiga yaitu guru tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Terus nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid dan senyum jenaka. Jadi biasanya kalau posisi kontrol ini, mungkin kalau gurunya moodnya sedang baik ya, diajak. Tapi kalau misalnya sedang tidak baik ya bisa jadi penghukum. Nah, bedanya dengan posisi kontrol teman ini, mengajak dialog dengan anak itu disertai dengan gurauan, dengan jenaka. Ya, kadang saya menerapkannya ya sama Abel. Ya, sama Abel paling sering. Karena dia di kelas misalnya nggak mau copot sepatu, maunya copot sepatu. Jadi nyeker. Nah, tuh ada Kak Ledei, kamu mau macul Abel? Nah, yuk, guyu, enggak kok Bu. Ya wis kok dipakai, dia mau pakai. Tapi nanti dicopot lagi. Dirayu lagi, seperti itu. Soalnya kalau misalnya saya pakai bel, enggak manut. Apa sih Bu? Jawabannya seperti itu. Bu Atik sudah tahu Abel kan ya? Ya. Pak Aan juga sudah kenal Abel ya. Terus hasilnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Namun siswa akan terus bergantung pada guru karena merasa nyaman, ya. Misalnya di Nah, Bu Endar tolong dong cerita gimana? Ya, coba pengalamannya Bu Mantri dulu pas di SD 1 Seren. Monggo Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya sedikit berbagi pengalaman tentang posisi kontrol sebagai teman. Saya dulu mengajar di SD Negeri 1 Seren ini kelas 1. Kemudian tahun pelajaran berikutnya saya mengajar kelas 2. Ada salah satu murid saya, itu namanya Septi Bu. Dia sedikit anaknya tertutup, pendiam. Nah, saya itu berusaha memposisikan diri saya sebagai temannya dia. Saya dekati, dia layaknya sebagai seorang teman lah. Karena memang dia itu juga pendiam, terus jarang bergaul dengan temannya. Nah, pada tahun pelajaran berikutnya saya diberi tugas mengajar kelas 2. Kelas 2 tetapi murid saya tersebut Septi itu juga naik.
tetapi dia naik dulu saya itu kelas 1 B, otomatis Septi ini naik ke kelas 2B, tetapi saya diberi tugas mengajar di kelas 2A, otomatis saya tidak mengajar di kelasnya Septi ini. 1 minggu 2 minggu berlangsung dengan aman nyaman Septi tersebut. Kemudian ada pergantian guru, kalau nggak salah itu Pak Cahyo masuk ke kelasnya Septi. Nah, mulai di sini ada sedikit drama. Karena mungkin merasa nyaman dengan saya, jadi seperti yang diutarakan Bu Betty tadi itu, siswa merasa nyaman dengan gurunya, merasa tergantung dengan gurunya. Jadi dia nggak mau masuk ke kelas kalau nggak diajar saya seperti itu. Bahkan ketika saya akan mutasi, saya harus mendekati dia pelan-pelan sampai saya ajak ke kantor, kemudian saya bicara dari hati ke hati bahwa saya itu mau dipindah tugaskan dan sebagainya, sampai saya antar anak tersebut ke kelas baru dia pelan-pelan mau menerima, dan itu saya lakukan 1 minggu sebelum saya mutasi karena khawatir begitu saya tiba-tiba pindah dia khawatirnya tidak mau sekolah. Nah, itu Bapak Ibu sedikit pengalaman tentang posisi kontrol sebagai teman. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Marsanda. Terima kasih Bu Endah sudah berbagi cerita ya, karena waktu itu kan calonnya setelah Bu Endah 1B kan saya 2B, tapi ternyata saya terus naik ke kelas 5 dan ganti Pak Cahyo. Nah di situ Septi itu udah takut, saya sudah milik ini kayaknya anak gak mau sekolah karena apa-apa harus sama Bu Endah. Ketika Bu Endah itu izin keluar, misalnya saya menggantikan, saya menunggu kelasnya pun dia nggak mau. Maunya sama Bu Endah, pokoknya sama Bu Endah. Dah, kalau nggak dia mau pulang. Seperti itu terus, nah itu ya. Jadi posisi kontrol teman ini membuat murid itu merasa sangat bergantung dengan gurunya. Ya. Berikut videonya kira-kira seperti ini. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Ya, videonya tadi anaknya terlihat ceria, nggih. Anaknya tuh ceria, tidak ada beban, padahal dia baru saja melanggar peraturan. Nah, di situ tapi gurunya menunjukkan ekspresi yang sangat ramah. Jadi tidak ada kata-kata jantungan, Bun. Ya, di sini tadi demi ibu, buat ibu. Nah, seperti itu. Terus anaknya juga merasa nyaman. Dia tidak merasa terbebani. Oh, saya melakukan kesalahan, tapi saya tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Guru masih baik sama saya. Nah, seperti itu. Ini ada Lanjut posisi kontrol yang
keempat yaitu posisi kontrol pemantau. Mana Bu Swatun? Pemantau. Ya. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi biasanya ya yang dipantau itu juga saya pengen nangis ya. Jadi nada suaranya itu datar, bahasa tubuhnya formal, terus hasilnya murid lebih memahami konsekuensi akibat melanggar peraturan. Ya, jadi biasanya kalimat-kalimat yang diutarakan posisi kontrol ini adalah, kamu tahu kan peraturannya apa? Kamu tahu kan masuk sekolah jam berapa? Nah, jadi di situ gurunya seolah-olah menegaskan atau mengingatkan lagi melalui pertanyaan-pertanyaan. Berikut videonya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, di situ tadi gurunya menanyakan apa peraturannya. Terus anaknya menyadari atau tidak? Ya, menyadari kalau dia sudah terlambat, dia sudah melanggar peraturan. Nah, di situ siswa itu sendiri yang menyebutkan apa yang harus dilakukan. Konsekuensinya karena sudah melanggar peraturan, dia sudah menyebutkan sendiri. Nah, di situ gurunya hanya menegaskan atau mengarahkan saja. Selanjutnya posisi kontrol yang kelima. Ya, posisi kontrol manajer. Sudah pernah mendengar Bapak Ibu istilah ini? Ya, posisi kontrol manajer ini adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nada suaranya tulus, ya, bahasa tubuhnya juga tidak kaku, mendekat pada murid, suasananya lebih santai, terus hasilnya itu murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi anak itu diarahkan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Berikut videonya. Jangan bosan ya lihat orang ini ya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak
ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, dari video tadi di situ gurunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dijawab oleh siswa itu tanpa disadari siswa itu sudah memberikan solusinya untuk dirinya sendiri. Kenapa kamu terlambat? Terus dia jawab sendiri, saya lupa, ibu, saya lupa menyetel alarm. Terus kira-kira bagaimana untuk memperbaikinya? Saya mau nyetel alarm Bu. Terus ada nggak yang bisa mengingatkan? Terus dibuat pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka anak akan berpikir dan tanpa disadari bahwa anak ini sudah menemukan solusi untuk masalahnya. Ya, jadi dari kelima posisi kontrol itu, monggo Bapak Ibu silahkan mana yang paling baik. Kira-kira mana yang paling baik? Ya, yang manajerial. Ya, Bun, kurang-kurangin ya Bun. Ya, karena kita sudah sama-sama tahu. Mungkin kita sudah menerapkan, cuma kita belum tahu istilah ini. Iya nggak, Bapak Ibu? Iya. Kan kita nggak selalu yang marah-marah, nunjuk-nunjuk. Kadang kita pun melakukan posisi kontrol ini, tapi kita belum tahu istilah ini gitu. Sudah jelas ya? Ngantuk Bapak Ibu? Ngantuk? Coba di sebelah kanan kirinya. Paan jangan ya. Paan saya juga apa? Posisi manajer Bercanda. adalah posisi kontrol yang salah. Ya. Yuk, selanjutnya segitiga restitusi. Ini tadi yang sudah disinggung sama Bu Eni dan Bu Uswatun. Jadi sebenarnya saling berkaitan. Segitiga restitusi ini adalah ada tiga tahapan. Ada tiga tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Nggak usah bahasa Inggrisnya, ya. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, semua perilaku itu memiliki alasan. Terus menanyakan keyakinan bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Ya, begini gambaran segitiga restitusi, ya. Dimulai dari yang paling bawah, itu ada menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian lanjut naik ke segitiga ke garis yang selanjutnya, yaitu ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian garis yang ke bawah itu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas tadi sudah disinggung sama Bu Eni ya. Uswatun. Ya, yang pertama menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Terus berperan menggeser identitas murid dari
identitas gagal ke identitas sukses. Jadi kalau anak sudah dimarah-marahi terlebih dahulu, disalahkan dan sebagainya, dia sudah mengalami identitas gagal. Nah, dalam segitiga restitusi ini dia punya peran untuk mengembalikan identitas murid yang tadinya sudah merasa bersalah, sudah merasa tidak sanggup dan sebagainya, menjadi identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah, di sini kalau misalnya anak itu kan kita sudah marah-marah dan sebagainya, sudah jangan ditambahi lagi, jangan seperti ditimpa beban yang lebih berat, ya. Karena dalam tahapan menstabilkan identitas ini, kata-kata yang kita keluarkan itu berperan dalam pembentukan identitas bagi siswa itu sendiri. Misalnya kita menanyakan dulu tadi, terus kita santai saja, menerapkannya santai saja. Kita berusaha tenang, meskipun kita kadang kan kita emosi ya, mengetahui anak itu, tadi dia misalnya ngambil pulpennya temennya nangis, biasanya dia sudah marah-marah dulu, ya boleh, ya tidak, langsung dijewel atau diapakan. Nah, dalam segitiga restitusi ini kita belajar untuk mengarahkan siswa dengan cara yang lebih baik, tidak serta-merta dengan hukuman. Nah, di sini identitas murid itu perlu kita bangun dari yang tadi gagal menjadi identitas sukses. Segitiga restitusi ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke. Langkah yang kedua, nah di situ ada validasi tindakan yang salah. Dalam tahap ini ditanya, tadi ada kejadian apa? Tadi ada yang salah atau tidak? Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Terus guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ya, biasanya kita hanya tanya siswa jawab, dan itu biasanya lebih mengarah ke kesalahan murid. Tapi dalam segitiga restitusi ini, ya, guru itu bersikap lebih proaktif. Anak itu nakal, tapi nakalnya itu kita buat jadi sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah. Jadi anak itu tidak merasa identitas gagal lagi, ya. Oh iya, guru tahu kamu tadi, misalnya tadi kamu ngapain? Tadi saya jambak Alia, Bu. Nah, dalam kalimat itu kan berarti menunjukkan bahwa dia melakukan kesalahan. Tetapi dalam hal ini kita harus bisa proaktif. Oh iya, memang kenapa? Ditanya alasannya. Tadi soalnya Alia nuduh saya mencuri pulpennya, padahal saya sudah mengembalikan. Nah, terus di sini gurunya mengatakan, oh iya, Bu Guru, kalau di posisi kamu, ya, disalahkan seperti itu juga pasti marah. Nah, di situ. Jadi membenarkan tidak serta-merta menyalahkan, ya, memposisikan diri kita. Oh, Bu Guru juga kalau misalnya dituduh seperti itu, Bu Guru juga tidak terima, Bu Guru bisa marah, bisa jambak juga. Nah, di situ. Terus mengenali dan mengakui kebutuhan murid, ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi, ya. Jangan serta-merta langsung menyalahkan. Oh, kamu nakal ya, kamu
kontral ya dalam segitiga restitusi itu tidak ada, tidak dibenarkan ya. Dalam segitiga restitusi ini lebih banyak terjadi dialog antara guru dengan murid, dan suasananya pun suasana yang tenang, tidak ada ketegangan ya. Kemudian yang ketiga, nah di sini menanyakan keyakinan. Kalau sudah ditanya tadi salahnya apa, terus apa yang belum baik. Nah di sini teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Terus saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Kamu berbuat seperti itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kamu sudah sesuai belum? Nah, di situ anak akan berpikir, oh iya, saya punya keyakinan bahwa menghargai orang lain itu penting. Menghargai hak milik orang lain itu penting. Nah, di situ dia akan berpikir, terus gurunya menanyakan keyakinannya. Kamu terus kira-kira apa yang perlu kamu lakukan kalau misalnya itu terjadi lagi? Saya lebih sabar, Bu. Saya lebih. Nah, dia akan secara dari dalam motivasi intrinsiknya akan keluar, ya. Untuk lebih jelasnya, sini ada video. Saya nggak kenal ini sama gurunya. Nah itu, Wati mungkin kenal. Nggak kenal saya. Saya pikir tadi Pak Yusro, cuma bukan. Ya. Siang saya. Sebentar. Nah ini ya. Ini masih ada. Lagi kenal saya. Ada yang posisi kontrol yang besar. Lihat video saya aja ya. Ini penerapan di kelas. Bentar. Ini penerapan di kelas. Kebetulan ini murid saya bernama Alia. Dia punya masalah dengan Riza. Waktu itu dijambak apa ya? Tarik hidungnya. Alianya nangis. Nah, tapi mohon maaf, suaranya kurang jelas.
bahagia, tenang, nyaman, tidak berlindungan, nyaman. Ya, Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu penerapan segitiga restitusi di kelas saya, ya, karena hampir setiap hari itu ada masalah di kelas saya. Ya, jadi di sini suasananya lebih santai. Saya hanya mengajukan, ya, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang saya kaitkan dengan keyakinan kelas. Terus ya anak ini bisa menemukan solusi. Oh iya, berarti saya salah Bu. Terus gimana? Bisa nggak memperbaiki masalah ini? Bisa Bu, gimana caranya? Nah, terus dia saya besok lagi saya mau lebih bertanggung jawab dalam tugas piket. Saya mau lebih baik dan sebagainya. Itu diutarakan sendiri oleh siswa. Ini yang kedua, nggak usah lah ya Bapak Ibu, sama aja. Sudah. Ya, kurang lebih seperti tadi ya, cuma saya menerapkannya di siswa yang lain, yaitu Riza. Waktu itu kasusnya dia nendang Alia. Ya, nendang Alia. Situ pokoknya sering sekali banyak masalah lah di kelas saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Intinya segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru, boleh orang tua, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dari penerapan segitiga restitusi ini intinya adalah untuk menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu poin pentingnya Bapak Ibu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Silakan saya kembalikan ke Bu Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk Bu Beri. Baik, selanjutnya untuk sesi tanya jawab kita buka 2 pertanyaan. Monggo. Ya, silakan pada Mbak Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naomi Arifah dari SDN 1 Seren. Saya akan bertanya, tadi dalam 5 posisi kontrol ada motivasi intrinsik. Nah, apa yang dimaksud dengan motivasi intrinsik itu dan bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik itu kepada anak? Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Retno yang telah bertanya tentang motivasi intrinsik. Iya. Silakan Bu Betty. Ya, terima kasih Ibu Retno Umi Arifah yang sangat terkenal sebagai Ibu Koperasi SD Negeri 1 Seren. Pertanyaan yang bagus sekali. Ya, jadi dalam kelima posisi kontrol itu memang ada tujuannya adalah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Ya, yang ditanyakan Ibu Retno, apa sih yang dimaksud dengan motivasi intrinsik? Yaitu motivasi intrinsik itu adalah pendorong kerja yang menyebabkan orang berpartisipasi berdasarkan suatu dorongan dari dalam. Intinya dari dalam seseorang itu akan tumbuh motivasi atau keinginan-keinginan untuk berbuat yang lebih baik, menjadi lebih baik. Terus bagaimana caranya untuk menumbuhkannya? Dalam hal ini
kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik itu melalui sebuah dialog. Nah, dialog itulah diajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing cara berpikir siswa itu sendiri untuk menemukan caranya sendiri dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi, seperti itu. Jadi melalui dialog melalui dialog dengan suasana yang santai, yang akrab, maka akan menumbuhkan motivasi intrinsik itu sendiri, seperti itu. Bagaimana Ibu Umi? Ya, sudah jelas Ibu Umi? Ya, terima kasih Ibu Umi. Ya, terima kasih Bu Betty sudah memuaskan Bu Umi. Ya. Sudah puas ya Bu Umi? Bu Umi jadinya Bu Retno. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari, ya silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalika Sidik dari SD Negeri Gunung Kidul. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena diundang ke sini dan ikut belajar tentang banyak hal tentang budaya positif di sekolah. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Betty tentang 5 posisi kontrol, ya, dari pemantau, penghukum, kemudian dari pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, dan juga sebagai manajer. Nah, yang saya tanyakan adalah apa perbedaan dari posisi kontrol teman dan manajer, karena keduanya menurut saya itu sifatnya positif. Begitu, terima kasih Bu. Terima kasih kepada Bu Nurmalika. Silakan pada Bu Betty untuk langsung menjawab. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Nurmalita yang jauh dari Cangkruk sana. Ya, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan, untuk berbagi ilmu di sini. Jadi yang ditanyakan Ibu Nurmalita adalah apa sih perbedaan antara posisi kontrol teman dengan posisi kontrol manajer. Jadi kalau kita lihat memang tadi dua-duanya itu positif, ya, berusaha untuk menciptakan identitas sukses pada anak. Terus selain itu juga dengan gestur tubuh yang tidak kaku, menggunakan nada suara yang lemah lembut, yang tidak tinggi. Nah, itu persamaannya. Tapi di sini ada perbedaan, ya, antara posisi kontrol guru sebagai teman dan posisi kontrol guru sebagai manajer. Yang pertama, posisi kontrol sebagai teman, ya, dia hasilnya bisa kita lihat. Dalam posisi teman itu menimbulkan ketergantungan pada anak. Anak itu akan terus bergantung kepada guru, ya. Sedangkan dalam posisi kontrol manager itu menciptakan siswa yang mandiri, yang bertanggung jawab, seperti itu. Jadi dia tidak akan bergantung. Terus selain itu, dalam posisi kontrol teman itu lebih cenderung pada pernyataan-pernyataan yang seperti merayu, persuasif. Nah, sedangkan kalau di manajer, ya, di posisi manajer itu lebih banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan, seperti itu. Sehingga dampaknya pun bisa berbeda, ya. Teman itu bisa bergantung pada orang lain, sedangkan posisi manajer itu bisa menimbulkan kemandirian dan tanggung jawab, ya. Terus selain itu, dalam posisi manajer itu siswa bisa mencari solusi, bisa menyebutkan solusi dari permasalahan yang dihadapi, seperti itu. Jadi yang paling mencolok itu adalah dalam posisi teman itu, anak itu akan terus bergantung pada gurunya, gitu.
Terus sedangkan yang dalam manajer itu anak akan menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Seperti itu, Bu Nurmalita. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sore hari ini kepada ketiga narasumber kita yang sudah hebat-hebat menyampaikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, sebelumnya akan saya rangkum dulu apa yang sudah disampaikan oleh Bu Betty tadi mengenai segitiga restitusi, ya Bapak Ibu. Melalui restitusi itu memberikan kesempatan kepada murid untuk menyadari dan menemukan solusi atas perilaku menyimpangnya dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan dari keenam aspek tadi yang sudah dijelaskan oleh ketiga narasumber kita pada siang hari ini, tadi ada yang pertama disiplin positif, kemudian ada apa tadi, keyakinan kelas, ada segitiga restitusi dan lain sebagainya. Itu tadi tujuannya adalah satu, yaitu membentuk budaya positif di sekolah sehingga menjadikan murid berprofil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita flashback ya dari hal-hal yang kecil dulu, dari dari kebiasaan yang baik kita biasakan pada murid kita. Nanti setelah kebiasaan baik itu sudah berjalan, maka otomatis akan tumbuh sebagai suatu karakter yang baik. Dan jika dalam satu sekolah itu siswa maupun gurunya itu sudah memiliki karakter yang baik, maka akan muncul sebuah budaya yang namanya budaya positif. Iya. Mungkin itu dari saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini. Banyak sekali tutur kata ataupun perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon untuk dimaafkan. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan menyempatkan waktu untuk kita belajar bersama dengan ketiga narasumber kita, Bu Eni, Bu Uswatun, dan Bu Betty pada hari ini. Semoga apa yang kita terima hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.